warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khair man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat kesehatan, nikmat hidup, dan nikmat kesempatan untuk senantiasa berada di dalam kebersamaan kebaikan, seperti di dalam forum kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan diskusi kita tentang seri kajian Fiqhul Muwazanat, fikih menimbang dan memperbandingkan di antara beberapa pilihan untuk menentukan yang terbaik. Pada pagi hari ini insya Allah merupakan pertemuan sesi kedua dari seri Fiqhul Muwazanat ini. Pada pekan lalu sudah kita mulai dengan membahas tentang definisi dan urgensi. Jadi definisi dan urgensi, seurgen dan sepenting apa sih fikih muwazanat, termasuk kita singgung bahwa fikih muwazanat ini tidak hanya penting untuk ulama, untuk para ustadz, untuk para mufti dalam rangka untuk mengeluarkan fatwa Islam atau fatwa syar'i. Tidak hanya untuk para pendakwah, para aktivis dakwah, dan tokoh-tokoh umat dan lain sebagainya. Tapi ini untuk kita, umat Islam semuanya. Baik dalam kita memahami dan mempraktikkan ajaran Islam, dalam praktikkan agama Islam, ajaran Islam, maupun dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu kita butuh pemahaman yang baik terhadap Fiqhul Muwazanat ini dan bagaimana kita mempraktekkannya insya Allah. Dalam keseharian kita, itu kan kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Yang tidak semua pilihan itu mudah atau jelas pertimbangannya. Jadi antara benar dan salah, antara baik dan buruk, antara maslahat madarat, jadi gitu. Antara manfaat, untung dan rugi, itu tidak selalu dalam kehidupan kita. Itu kita bisa dengan mudah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang sederhana. Ini sudah jelas, tampak ini jelas baiknya, itu jelas buruknya, ini jelas manfaatnya, itu jelas kerugiannya, ini jelas keuntungannya, jelas seperti itu contohnya. Itu tidak semua. Tapi banyak sekali, apalagi dalam kehidupan kita saat ini, di mana iltibasul haq bil batil, ikhtilatus shawab bil khata. Jadi percampuran antara kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan, kemanfaatan dan kerugian, itu sangat banyak. Dan itu sudah merupakan tabiat serta konsekuensi dari kondisi kehidupan yang memang dalam mayoritas keadaannya, dalam mayoritas kondisinya, dalam mayoritas bidangnya itu tidak terbimbing oleh wahyu. Ya begitulah, campur. Jadi di dalam apa yang di situ ada maslahatnya, ada kemadaratannya,
Dalam apa yang kita lihat madaratnya ada manfaatnya juga. Jadi gitu. Dalam apa yang di situ ada keuntungannya, ada kerugiannya juga. Jadi dalam hal di mana di situ ada kerugian yang tampak, tapi di baliknya itu ada sebetulnya keuntungan dan begitu seterusnya. Nah, maka kemudian kita penting untuk memiliki pemahaman yang benar dan baik serta proporsional tentang fikih muwazanat ini, tidak sekedar tahu definisinya, tahu manfaatnya dan urgensinya, tapi yang lebih penting harapan kita adalah tahu bagaimana menerapkan bahwa fikih muwazanat ini, kaidah-kaidahnya itu menjadi bagian dari bentukan pola pikir kita. Pola pikir kita, cara kita berpikir, pola sikap kita dalam keseharian. Di mana orang yang melihat sesuatu, yang menilai sesuatu, yang membuat sebuah keputusan, mengambil sebuah langkah dan sikap, antara yang berbekalkan dan berpedoman dengan fikih muwazanat dengan yang tidak, itu misalnya orang yang tidak berbekal dengan fikih muwazanat itu, salah satu ciri buruknya itu dalam segala hal melihat, menilai, memutuskan, menyikapi segala sesuatu itu gerusa-gerusu, terburu-buru. Jadi gitu. Lihat apa disikapi. Jadi dengar apa dihukumi. Jadi gitu. Ada tawaran ini, kelihatan menarik langsung diterima. Jadi gitu. Mengapa? Karena tidak terbiasa berpikir, mempertimbangkan, memperbandingkan. Jadi gitu. Yang tampak menguntungkan langsung diambil. Kalau sedikit dia berpikir, di balik keuntungan yang tampak itu ada kemudaratan, kerugian yang lebih besar. Jadi gitu. Dalam hal apa saja. Jadi gitu. Itu geruga-gerusu. Terus kemudian tidak biasa membuat pertimbangan. Akhirnya kemudian tidak berusaha untuk tabayun, untuk tasabut. Dengar apa-apa tidak biasa untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi. Jadi gitu. Nah, sementara orang yang berbekal fikih muwazanat ini tujuan kita. Kalau dalam konteks untuk menentukan halal haram dalam konteks hukum syar'i itu untuk para ulama. Nah, kita perlu tahu saja begitu. Mungkin bagi masyarakat awam ketika mendapati perbedaan khilafiyah di antara ulama kontemporer dalam memutuskan hukum syar'i tertentu. Jadi gitu. Terus kemudian perbedaan antara dua ulama ekstrim, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Ini kalau betul-betul ini dua-duanya ulama yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, kita orang awam tidak perlu bingung. Jadi gitu. Karena keputusan itu kita husnudzan sudah melewati pertimbangan, hanya saja ya pada saat seorang ulama mengumpulkan antara sisi plus di satu sisi dan melihat sisi minus di sisi yang lainnya tentang masalah tertentu, yaitu jadi aneh bahwa dilatar belakangi oleh perbedaan persepsi, perbedaan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sisinya. Jadi gitu. Ada yang melihatnya, bagi dia maslahatnya, baiknya, plusnya itu 60%. Misalnya gitu. Khususnya ketika muwazanat itu antara maslahat dan madarat, antara kebaikan dan keburukan, antara keuntungan dan kerugian, jadi gitu. Itu perbandingannya 60-40. Jadi, di mana ulama melihat mengapa kok beliau membolehkan minimal atau bahkan menghalalkan? Karena melihat bahwa setelah saya kaji dan perbandingkan, saya muwazanatkan antara maslahat dan madarat, saya dapati bahwa maslahatnya lebih unggul 60%, madaratnya 40%. Maka berarti boleh.
Nah, tapi ulama lain dengan sudut pandang yang agak berbeda, dengan kemampuan untuk menguasai masalah yang juga berbeda, itu bahkan melihat sebaliknya. Perbandingannya sama 60 antara 60% dan 40%, tapi yang 60% itu madaratnya. Beliau melihat yang 60% tadi ini madaratnya, maslahatnya 40%. Atas dasar itu kemudian beliau memutuskan ini tidak boleh. Jadi gitu. Nah, ketika kita paham seperti ini bagi orang awam, terus tahu ada ulama yang sama-sama dimuliakan, berbeda secara ekstrim begitu. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Jadi gitu. Masing-masing menyampaikan muazanatnya atau perbandingan yang dilakukan. Nah, dari situ kita setidaknya paham, terlepas kita lebih setuju kepada ulama A atau B, tapi yang jelas bahwa apresiasi kita, penghormatan kita tidak akan berkurang. Karena kita tahu kesimpulan hukum yang berbeda dari dua ulama itu sudah sama-sama melalui prosedur pertimbangan. Jadi yang secara metodologi sudah benar. Tapi memang begitulah. Jadi itu kembali kepada orang. Nah, kepada yang tadi kita sebutkan, intinya yang paling penting bagi kita bahwa dengan fikih muwazanat ini itu akan memberikan sebuah sifat, sebuah karakter, sebuah ciri dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita melihat sesuatu, menilai sesuatu, membuat sebuah keputusan, mengambil sebuah sikap. Jadi gitu. Di mana di situ ada pilihan-pilihan, itu kita tidak gerusa-gerusu. Jadi gitu. Kita tidak terburu-buru. Kita orang yang, jadi nanti kita akan bicara insya Allah syarat-syarat atau bekal atau modal dalam fikih muwazanat itu diantaranya adalah bahwa kita harus punya sifat tabayun, tasabut. Jadi gitu. Tabayun, tasabut itu pertama. Jadi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ada tawaran sesuatu itu tidak langsung. Kita akan pastikan dulu. Jadi gitu. Benar tidaknya, jangan-jangan ini hoax. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita tahu juga sebuah peristiwa, sebuah kejadian, betul, ini terjadi begini. Tapi untuk kita menilai, untuk kita menyikapi, apalagi terus kemudian dalam masalah ini itu perlu. Jadi kita tidak bisa tidak kecuali kita harus menentukan sikap kita dalam menentukan keberpihakan kita misalnya. Atau kita harus memilih A atau B. Itu. Nah, itu kemudian kita untuk yang ini kita setuju atau tidak. Jadi gitu. Itu kita, yang kedua adalah orang yang punya modal dan dasar serta kemudian kepribadiannya sudah terbentuk salah satunya oleh fikih muwazanat itu. Sudah menyatu dalam pola pikirnya, pola sikapnya, di samping orang itu tidak terburu-buru, dalam segala sesuatu berusaha untuk klarifikasi, konfirmasi. Yang ketiga berusaha untuk mengetahui segala sesuatu, masalah yang terjadi atau apa yang harus dia nilai dan sikapi itu dari berbagai sudutnya, dari berbagai sisinya. Jadi gitu. Tidak langsung hanya karena misalnya bahwa ini orang tua, anaknya pulang dari main dengan teman-temannya, pulang nangis. Ada orang tua itu yang langsung, jadi bang lihat anaknya nangis tadi main dengan teman-temannya, itu langsung buat kesimpulan sendiri, marah-marah, mendatangi teman-temannya, bahkan belum sempat tanya ke anaknya. Kenapa dia nangisnya? Dipukulkah?
Atau jatuh sendiri, jatuh pun apakah didorong atau jatuh sendiri, dan segala macam. Jadi, atau ini bertengkar dengan temannya, terus yang mulai mukul siapa? Terus kemudian ini ada pukulan. Tapi betulkah bahwa dia terpukul kelihatan? Ternyata ketika di tabayun, di klarifikasi, dikonfirmasi, itu ternyata yang mulai itu anaknya. Ketika ditanya ke teman, enggak, ini yang mulai. Terus kemudian bahwa ternyata dia kena pukul memang. Tapi temannya itu dipukul lebih keras. Jadi gitu. Kedorong, jatuh, babras lebih banyak. Misalnya kayak gitu. Pulang juga ke rumahnya. Jadi gitu. Ada yang begitu, yang kalau yang tidak terbiasa dengan fikih muwazanat itu langsung bereaksi, langsung emosional, dan betapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari hal yang seperti ini. Jadi dalam skala pribadi, dalam skala keluarga, di masyarakat kita. Jadi sering kita dengar, tidak jarang kita mendengar peristiwa di mana ada kecopetan, ada pencurian. Ini naudzubillah. Jadi copetnya yang teriak duluan. Jadi gitu. Copet yang teriak duluan, yang diteriaki itu korban. Orang berkerumun, yang dipukuli korbannya. Jadi gitu. Itu contoh. Dan banyak. Yang kasus tadi tidak terbiasa untuk itu. Jadi pertama adalah tidak terburu-buru. Jadi mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Yang kedua, jadi gitu. Jadi mencoba melihat masalah dari berbagai sisinya, dari berbagai sudut pandangnya. Jadi gitu. Dan itu kita sekarang, apalagi di dunia medsos sekarang ini, masya Allah. Jadi apalagi video bisa dibuat, jadi gitu, apa saja bisa dibuat. Dan ketika suatu terjadi peristiwa tertentu itu ternyata bagaimana ininya, mohon maaf, jadi yang sempat saya dapatkan contoh terakhir itu adalah ada seseorang yang membuat video, jadi gitu, dengan dengan nada yang kesal, yang marah. Itu dia mengaku bahwa dia yang memang tidak berhijab itu menemani suaminya mampir ke sebuah masjid untuk suaminya salat, dia mau ikut salat. Tapi katanya mengakunya bahwa dia dilarang masuk ke masjid, dilarang ikut salat di sana karena tidak berhijab oleh pengurus masjid. Misalnya contoh kayak gitu. Oke, mungkin sudah ada yang langsung merespon, memberikan komen macam-macam segala macam yang mungkin menyalahkan takmir masjidnya, pengurus masjidnya, segala macam kayak gitu. Nah, ternyata setelah itu ada klarifikasi. Dan bahkan ada bukti dari rekaman CCTV. Jadi gitu. Itu sama sekali tidak ada larangan, tidak juga ada sikap apa dari pengurus takmir masjid. Memang jadi ibu itu ceritanya ketika mau masuk ketemu dengan salah seorang jamaah yang mungkin menegur, sekedar mengingatkan, wallahu alam bahasa seperti itu. Tapi intinya sebatas itu. Jadi gitu. Dan yang seperti ini banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, yang berhubungan dengan keluarga kita, anak kita, mungkin ada anak ngadu pulang ke rumah, katanya dipukul gurunya, dihukum gurunya, semacam itu. Oke. Jadi ada beberapa kasus di mana kesalahan ada di pihak guru dan sekolah. Tapi ada beberapa kasus di mana orang tuanya sudah kadung marah besar, apalagi dia orang yang merasa punya kekuasaan. Wah, akhirnya Masya Allah, ternyata begitu klarifikasi itu tidak sesuai. Betul memang. Tapi dipukul seperti apa? Jadi gitu. Ini seperti apa?
Intinya apapun yang terjadi, kalau kita nih, ini harapan kita dengan fikih muwazanat itu perangkat-perangkatnya itu kita akan jangan terburu-buru apalagi dalam konteks menghakimi, menvonis, menjudge. Jadi gitu. Artinya bahwa lihat masalah desa ini, jadi konfirmasi, klarifikasi, tabayun, tasabbut, terus kemudian lihat masalah sekompleks mungkin, selengkap mungkin, lalu kemudian setelah jelas semuanya, kita kumpulkan semuanya itu baru kemudian kita lihat dan kita perbandingkan seperti itu. Itu jadi artinya bahwa ini kita memang mungkin contoh-contoh kita ambil dari syariat Islam, tapi kita juga mendapati banyak sekali contoh, banyak sekali praktek dari penerapan fikih muwazanat ini yang terkait erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sangat bermanfaat dan ini salah satu aspek yang sangat penting, salah satu sisi pembentuk pola pikir, pembentuk bangunan pemikiran, pemahaman kita. Jadi salah satu sarana untuk kita membangun ulang, membuat konstruksi ulang bangunan pemikiran kita, pemahaman kita, dan itu bagaimana caranya agar supaya kita bisa menjadikannya sebagai bagian dari karakter kehidupan kita. Insya Allah itu jadi kontennya. Jadi jangan sampai kemudian nanti, ini kan untuk ulama, tidak. Ini untuk diri kita sehari-hari. Jadi untuk diri kita sehari-hari, harapannya dengan bekal fikih muwazanat yang kita pahami dengan benar, kemudian kita upayakan, kita kuasai bagian-bagiannya, lalu kemudian kita coba untuk kita mengejawantahkannya, kita mengaplikasikan, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, dan itu tadi sudah menjadi bagian dari ciri. Jadi cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita memandang, cara kita bersikap, cara kita mengambil keputusan, cara kita menentukan pilihan dalam hidup-hidup kita, dan seterusnya. Jadi gitu. Itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Insya Allah begitu. Baik. Nah, pada sesi kita pagi hari ini, fokus kita, insya Allah kita bicara tentang dalil, dasar, dan contoh. Ini jadi satu ya. Artinya bahwa dalil yang nanti akan kita sebutkan, itu juga sekaligus itu contoh. Contoh yang kita ambil dari Quran, hadis, dan sirah, itu juga menjadi dalil dan dasar, otomatis. Pertama, secara umum yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa fikul muwazanat atau muwazanat, jadi menimbang, jadi menakar, menimbang, memperbandingkan antara antara dua hal atau lebih, dua aspek atau lebih, dua pilihan atau lebih dalam rangka untuk menentukan. Jadi kan kita sebutkan tempo lalu tentang definisi al-muwazanat atau fikih muwazanat itu. Jadi salah seorang ulama, Dr. Abdullah dalam sebuah kitab Al-Kumali, jadi itu menyebutkan bahwa al-muwazanah atau fikih muwazanat adalah al-mufadalah bainal masalih wal mafasid. Jadi membandingkan antara kemaslahatan dan kemudaratan al-muta'aridah wal mutazahimah, yang dari satu sisi itu saling kontradiktif, saling bertentangan, di sisi yang lainnya itu saling beririsan. Jadi saling bertumpuk. Jadi maslahat madarat itu, ini maslahat madarat bertentangan dong. Jadi gitu. Baik buruk bertentangan, untung rugi bertentangan. Tapi dia mutazahimah, ada di satu kondisi, ada di satu keadaan.
ada di satu satu hal, ada di satu peristiwa, ada di satu kejadian, ada di satu orang. Jadi satu orang padanya itu ada hal-hal yang baik di satu sisi, ada hal buruk di sisi yang lainnya. Keberadaan orang ini itu menguntungkan di satu sisi, merugikan di sisi yang lainnya. Jadi gitu. Jadi peran dia, apa yang dilakukannya, itu banyak memberikan maslahat dan keuntungan. Tapi di sisi yang lainnya juga membahayakan. Nah itu, muta'aridah, mutazahimah. Jadi muta'aridah, mutazahimah. Jadi bertentangan, kontradiktif, tapi tazahum. Jadi ini bahwa berdesakan. Jadi atau berada di satu hal. Nah, jadi fikih muazarat membandingkan antara maslahat madhar dalam kondisi seperti itu, tujuannya li taqdim atau ta'khir al-aula bi taqdim atau ta'khir. Jadi li taqdimil aula bi taqdim wa ta'khir al-aula bi ta'khir. Jadi untuk mendahulukan atau mengutamakan, memprioritaskan yang memang lebih layak diutamakan, diprioritaskan, atau membelakangkan. Jadi itu mengakhirkan yang memang lebih layak untuk diakhirkan. Itu dari situ. Nah, kaidah ini, prinsip ini, itu merupakan salah satu prinsip dasar utama penetapan seluruh hukum syariat. Jadi syariat Islam seperti dikatakan oleh para ulama usul fikih semuanya. Nanti insya Allah tema ini berkaitan dengan tema lain. Kita kan bahas masalah mafasid. Ini tema yang terkait dengan fiqh maqasid syariah. Atau subtema tentang maqasid syariah. Tujuan-tujuan syariat. Manfaat-manfaat syariat. Jadi syariat Islam baik yang dibolehkan, yang dihalalkan, yang disunahkan, yang diwajibkan, atau sebaliknya yang dimakruhkan atau diharamkan. Jadi gitu. Itu mengapa ini boleh sunnah bahkan wajib, mengapa ini tidak boleh baik kategori makruh atau haram. Jadi gitu. Ini untuk apa? Penetapan hukum halal haram, boleh tidak boleh. Jadi ini dilarang, ini diperintah itu. Itu terkait erat dengan maqasid syariah. Jadi sebelum nanti insya Allah kita bahas pada saatnya, insya Allah mungkin barangkali ada kesempatan untuk kita bahas secara khusus fiqhul maqasid, karena ini terkait erat dengan fiqhul muwazanat. Jadi fiqhul muwazanat. Nah, para ulama mengatakan bahwa syariatul Islamiyah mabnaha asluha. Jadi bangunan dasar. Jadi bangunan apa itu hukum syariat Islam. Jadi perintah larangan, halal haram, boleh tidak boleh dan seterusnya itu didasarkan kepada salah satunya pondasi muwazanat. Pondasi muwazanat. Terus kemudian jadi dikatakan bahwa apa sih tujuan umum seluruh hukum syariat Islam? Itu para ulama menyebutkan seluruh ajaran Islam itu dibangun, diundangkan, ditetapkan, disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW itu dalam rangka untuk mewujudkan dua tujuan besar. Apa itu? Yang pertama adalah tahqiqul masalih. Jadi mewujudkan kemaslahatan. Jadi ini ada kemaslahatan.
Jadi gitu, ada bahwa. Nah itu hukum ini dalam rangka untuk merealisir, mewujudkan, atau untuk menggapai sebuah kemaslahatan tertentu. Nah kemaslahatan yang sangat banyak. Kemaslahatan utamanya ukhrawi dan juga duniawi. Kepentingan pribadi, kepentingan dalam konteks untuk kepentingan orang, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat. Terus kepentingan dalam konteks orang per orangnya. Itu kepentingan menjaga agamanya, kepentingan menjaga akal sehatnya, kesehatan akalnya, menjaga fisiknya, menjaga kehormatannya, seterusnya. Jadi pertama dalam mereka tahqiqul masalih. Nah, yang kedua tafwitul mafasid. Jadi maqasid syariah intinya itu adalah bahwa tujuan semua hukum syariat Islam, dan kita kalau ingin kita dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu kan untuk itu. Antara mendapatkan keuntungan, kepentingan, kemaslahatan tertentu yang memang kita butuhkan, mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kedua, tafwitul mafasid wal madar. Jadi menghindarkan dan menjauhkan kemafsadahan, keburukan-keburukan, kerugian-kerugian. Antara itu. Jadi antara kepentingan jadi kepentingan seperti kepentingan yang ingin kita dapatkan, jadi gitu, atau kerugian yang ingin kita hindarkan diri kita darinya. Semua syariat sudah gitu. Oke, nah tapi untuk mewujudkan itu, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, jadi dalam masalah ini, dalam kondisi ini, untuk saat ini, di bidang ini, itu jadi kita melakukannya itu dalam rangka lebih dominan dalam rangka untuk tahqiqul masalih atau tafwitul mafasid. Terus kemudian bagaimana kita bisa menentukan itu? Di situ dibutuhkan fikih muwazanat. Karena seperti yang tadi kita sebutkan kalau dalam kondisi-kondisi normal, kondisi-kondisi biasa, kondisi-kondisi mudah, jadi orang bekerja atau mendapatkan keuntungan materi, jadi gitu. Ini ada pekerjaan, jadi gitu, untungnya banyak besar, tapi pekerjaannya haram. Haramnya disepakati. Jadi gitu, udah jelas. Jadi judi offline, online sekarang yang sedang marak-marak itu dan segala macam semua. Jadi berapa perlu untungnya nggak ada nilainya itu bagi orang Islam yang ini. Contoh kayak gitu. Ya sudah, ini sudah nggak mikir. Jadi gitu. Yang lainnya ada peluang, memang tidak besar, tapi ada keuntungan, tapi tidak ada kerugiannya. Diambil. Kenapa? Ini kan bagus, barokah dan semacam itu. Nah, artinya bahwa seperti itu contohnya. Artinya bahwa itu jelas. Jadi gitu. Mungkin membandingkannya itu sudah tetap membandingkan itu ngambil ini atau ini untungnya besar tapi haram. Jadi gitu. Ini untungnya kecil atau lebih kecil tapi halal. Itu lebih jelas. Jadi orang yang paling awam sekalipun, ini Masya Allah, ngindar narkoba. Masa kamu jadi dapat ratusan juta miliaran. Ini kalau orang Islam tahu gitu ya, dia tahu. Nggak akan bingung menentukan. Ini hanya ada ratusan ribu diambil yang itu. Jadi gitu. Itu jelas. Jelas milih seperti itu. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, dalam kehidupan kita itu banyak sekali kondisi, banyak sekali situasi, banyak sekali keadaan. Jadi suasana, jadi tempat di mana saat kita ingin menentukan sikap, menentukan pilihan, menentukan langkah, kita dihadapkan pada kondisi dilematis di mana setiap pilihan yang ada, setiap pilihan yang ada A atau B itu sama-sama. A ada maslahat, ada madaratnya juga, B ada maslahat, ada madaratnya juga.
A ada untungnya, ada ruginya, B ada untungnya, ada ruginya. Jadi gitu. Apalagi terus kemudian ketika kita konsultasi ke orang yang kita percaya, yang kita anggap lebih tahu dari kita, dua orang kita tanya, yang satu memilih A, yang satu memilih B. Oh, bagus saya beli. Jadi, anggaplah dua-duanya insya Allah jujur dan terpercaya. Tapi itu. Nah di situ kita bagaimana kita memilihnya, di situ dibutuhkan fikih mazhab. Oke, kembali kepada yang tadi kita sebutkan bahwa dasar pertama, dalil pertama adalah bahwa fikih muwazanat atau muwazanat itu, jadi membandingkan antara maslahat madarat untuk menentukan mana yang lebih maslahat atau mana yang lebih madarat untuk ditinggalkan, itu merupakan apa itu bagian dasar dan dalil utama dalam penetapan semua hukum syariat Islam. Jadi intinya bahwa syariat Islamiyah itu mabnaha itu ala asas fiqh muwazanat. Ala asas muwazanat. Jadi bahwa bangunan syariat Islam itu dibangun prinsipnya di atas muwazanat. Karena seperti kita sebutkan. Jadi bahwa maqasid syariah yang paling utama apa itu? Intinya tujuan diundangkannya, ditetapkannya syariat-syariat Islam dalam berbagai aspeknya itu didasarkan kepada atau tujuannya itu antara mewujudkan kemaslahatan, jadi kemaslahatan, kebaikan dan keuntungan. Yang kedua adalah menghindarkan dan menjauhkan kerugian, kemudaratan dan kerusakan serta keburukan. Jadi gitu. Itu tujuannya dan untuk memilih mana yang lebih dominan itu tidak jarang dalam berbagai kondisi itu antara keduanya itu bertabrakan, antara keduanya itu berlawanan. Jadi berada di satu kondisi, berada di satu jadi bertumpuk begitu. Jadi berdesakan, beririsan, jadi gitu. Nah, di situ kemudian dibutuhkan fikih muwazanat. Oke. Kita sebutkan beberapa contoh sekaligus dalil, yaitu fikih muwazanat ini pertama dari ayat yang sebelumnya sudah pernah kita sebutkan, sangat terkenal. Contoh yang tadi saya sebutkan bahwa seluruh syariat Islam itu didasarkan kepada muwazanat. Jadi gitu. Jadi antara maslahat madarat. Itu contohnya adalah hukum baku, haramnya judi, haramnya khamr, minuman keras. Jadi gitu. Di mana di dalam surah Al-Baqarah 219 Allah sendiri mengatakan bahwa dalam khamr dan judi itu, minuman keras dan judi itu ada kemadaratan, kerusakan dan bahayanya, sehingga di situ mengakibatkan dosa di satu sisi. Tapi di sisi lain juga Allah yang mengatakan wa manafi'u linnas. Jadi qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ketika mereka bertanya kepada tentang khamar dan maisir, khamar dan judi, katakan wahai Muhammad, jadi gitu, itu pada keduanya, di dalam keduanya itu ada dosa yang besar, ada bahaya besar, ada kerusakan besar, ada kerugian besar, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Jadi gitu. Ditanya, loh, kalau ada manfaatnya mengapa diharamkan? Di situ. Mengapa diharamkan? Karena Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim. Karena dosa, bahaya, kemadaratan, kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar, lebih dahsyat daripada kemanfaatannya. Maka haram ini kaidahnya semua. Jadi nanti kita akan membahas tentang macam-macam kemaslahatan dan seterusnya itu. Jadi, ini adalah muwazanat. Ini muwazanat. Itu surat Al-Baqarah 219. Terkait dengan penetapan keharaman hukum minuman keras, khamar dan maisir judi diharamkan itu
itu didasarkan kepada muwazanat, memperbandingkan di dalam keduanya itu ada keburukannya, ada kemadaratannya, ada bahaya dan ada dosa yang sangat besar, tapi ada juga manfaatnya. Jadi ada juga manfaatnya, ada juga maslahatnya. Namun diharamkan, mengapa? Karena bahayanya, kerugiannya, kerusakan dan dosanya lebih besar daripada kemanfaatan dan kemaslahatan yang bisa didapat. Ini akhirnya menjadi kaidah. Jadi ini yang nanti akan disebutkan oleh yang insya Allah nanti akan kita bahas pada saat kita membahas tentang macam-macam kemaslahatan. Itu ada yang namanya masalih mulghah. Jadi ada masalih mulghah. Jadi ada kemaslahatan yang tidak diakui. Kemaslahatan yang tidak dianggap. Jadi kemaslahatan yang dinilai wujuduha ka'adamiha. Jadi ada dan tidak adanya sama. Jadi mengapa? Karena kalah dengan kemudaratan, kerugian yang lebih besar. Jadi tidak dianggap, tertutup gitu. Itu mulghah. Jadi artinya bahwa sebesar apapun kemaslahatan, keuntungan yang disebutkan itu begitu berhadapan dengan apa itu. Jadi misalnya hukum dasar bahwa kemaslahatan ini hanya dapat melalui kemudaratan melakukan yang diharamkan. Sudah, tidak ada artinya. Itu kaidah dasarnya. Jadi itu contoh seperti ini. Nah, dalil dan contoh berikutnya ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah itu dalam surat Al-Baqarah 200 tadi kan 219 tentang khamar dan judi. Ini ayat 216, 217 dan seterusnya itu juga ada. Jadi dalil dan contoh muwazanat. Pertama surat ayat 216-nya itu tentang tentang disyariatkannya, bahkan diwajibkannya dalam kondisi tertentu perang. Siapa yang tidak tahu? Berbagai kemadaratan, berbagai kerusakan, berbagai kerugian yang terjadi gara-gara perang. Kalau kita melihat dari sisi itu saja, itu kita akan mengatakan haram perang itu. Haram perang itu. Kemadaratan udah jelas. Jadi berbagai kerusakan, berbagai jadi penumpahan darah, penghilangan nyawa, terus kemudian menimbulkan luka-luka, terus kerugian harta, kerugian segala macam, potensi fitnah, dahsyat banyak sekali. Jadi gitu. Tapi kok di dalam ajaran Islam ada peperangan. Ini peperangan kategori jihad, jihad al-jihad al-qitali. Kok dibolehkan bahkan diwajibkan. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kamu berperang. Ini perang jihad ya, bukan asal perang. Jadi ketentuannya, syaratnya ketat sekali. Banyak dan ketat. Jangan asal perang. Jadi, tapi itu diwajibkan. Padahal wahwa kurhul lakum. Padahal perang itu dibenci oleh kalian. Tidak disukai oleh kalian. Siapa yang suka perang? Jadi gitu. Nah, mengapa tidak disukai? Ya karena banyak kemadaratannya, banyak kerugiannya, banyak kerusakan yang mungkin timbulkannya. Nah, mengapa disyariatkan, dibolehkan, bahkan dalam kondisi tertentu sampai diwajibkan itu karena dalam rangka untuk mewujudkan, merealisir kemaslahatan, masalih uzma a'zam. Kemaslahatan besar. Dalam rangka untuk mempertahankan. Jadi mempertahankan
eksistensi agama Allah yang dalam bahaya. Ini dalam rangka pembelaan terhadap agama Allah, dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah dengan syarat yang sangat ketat sekali. Jadi gitu. Sehingga kemudian kerugian itu dikalahkan karena ada tujuan yang jauh lebih besar lagi. Dalam pembahasan tentang fiqhul qital atau fiqhul jihad, fikih dalam perang jihad atau jihad qitali, jihad perang itu ada masalah yang dibahas para ulama tentang masalah itu atau qadhiyatu tatarrus. Qadhiyatu tatarrus. Qadhiyatu tatarrus itu adalah bahwa ini umat Islam, kaum muslimin, mujahidin terpaksa harus berperang berhadapan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Jadi gitu. Yang konsekuensinya tentu salah satunya saling bunuh. Nah, ini musuh ini itu memiliki atau menguasai sebagian umat Islam. Wallahu alam apakah tawanan atau mereka yang tadinya memang tinggal bersama mereka. Jadi gitu sebelum terjadi peperangan itu intinya adalah berhasil menguasai, menangkap sebagian kaum muslimin. Terus kaum muslimin itu diletakkan di front depan. Dijadikan tameng. Tatarrus itu bertameng. Jadi ini ada peperangan kaum muslimin yang menghadapi musuh, mujahidin menghadapi musuh. Nah musuh ini bertameng dengan umat Islam. Ada beberapa orang Islam 10, 100 itu ditempatkan di depan. Nah tentu tujuannya pertama adalah ya kalau pertama kali mereka kaum muslimin nyerang, yang terserang yang jadi korban pertama kali saudaranya sendiri. Nah harapannya karena di depan ada barisan beragama Islam, mereka jadi ragu. Mereka jadi gamang. Gimana ini kita kalau serang, nanti kita bunuh saudara kita sendiri. Nah, di sini dibahas dalam, gimana apa itu, apakah boleh serangan dilancarkan kepada musuh, di mana sudah terduga sangat kuat bahwa serangan itu akan berakibat. Jadi berakibat jatuhnya sebagian saudara kaum muslimin yang dijadikan tameng oleh musuh menjadi korban pertama. Padahal membunuh seorang muslim, Masya Allah. Jadi dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa jadi, nyawa seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah. Misalnya begitu. Baik, itu bagaimana? Nah, itu ada dibahas. Nah, di sini muazanat itu. Muazanat. Jadi ada hukum, misalnya ada kondisi. Jadi penerapan sebagian hukum itu bisa berbeda. Jadi misalnya hukum qisas atau hukum apa itu cambuk terhadap pezina, cambuk terhadap apa itu terhadap peminum khamr, atau hukum potong tangan, intinya hukum hudud terhadap pelaku pelanggaran. Itu ini tentu dalam konteks di bawah hukum Islam ya. Jadi di negara Islam. Nah, itu antara dalam kondisi damai, dalam kondisi biasa dengan kondisi perang beda. Kondisi damai oke dilaksanakan, tapi ada hukum yang ditetapkan oleh para ulama bahwa penerapan hudud, hukum seperti potong tangan terhadap pencuri atau cambuk untuk peminum khamr atau semacamnya. Meskipun sudah terbukti dan pelakunya sudah mengaku bahkan minta dicambuk barangkali. Tapi itu kalau berada dalam kondisi perang itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi kayak gitu, tidak boleh dilaksanakan. Ditunda pelaksanaan, jangan. Jadi ini ada potensi kalau itu dilakukan. Jadi itu bisa melemahkan barisan kaum muslimin dan mentalitas mereka, dan berpotensi ini kan yang akan dihukum bisa jadi nanti gara-gara dihukum itu lalu kemudian dia menjadi murtad karena lari ke barisan musuh. Intinya segala kemungkinan. Nah itu dari hasil fikih muhsanat. Jadi ada hukum-hukum asal itu yang bisa berubah. Jadi gitu.
Dan salah satunya adalah karena kondisi apa itu wakil tertentu, realita tertentu seperti itu. Baik. Nah, di lanjutan ayat itu juga sama. Jadi di situ ada muazanat. Ayat 217 ya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang apa itu bulan haram. Bagaimana hukum berperang di bulan haram? Jadi katakan bahwa berperang dalam itu kabir, maksudnya bahwa ini kesalahan dan dosa besar. Tapi wasaddan an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu, tapi tindakan kufur kepada Allah. Jadi dan Masjidil Haram. Terus kemudian mengusir. Jadi mengusir penduduk tanah haram Mekah itu darinya. Jadi itu akbaru indallah. Akbaru apa itu? Lebih besar lagi dosanya bagi Allah Ta'ala. Begitu. Arya seterusnya. Ada ini. Kita apa itu? Agak percepat. Yang berikutnya misalnya di dalam ayat 19 surah At-Taubah. Allah Ta'ala memperbandingkan antara, kalau tadi antara dua bahaya. Jadi bahaya perang di bulan haram di satu sisi, jadi kesalahan dan dosa. Tapi di sisi lain dibandingkan dengan kesalahan kufur. Jadi gitu. Terus kemudian mengusir dan mengeluarkan apa itu? Jadi penduduk Mekah, penduduk tanah haram darinya. Jadi itu lebih besar lagi. Terus dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kekufuran, kesyirikan itu lebih besar. Lebih besar dosa, lebih besar bahaya daripada pembunuhan. Jadi yang diakibatkan oleh peperangan. Selanjutnya contoh lain atau dalil lain adalah di sini Allah memperbandingkan muazanat antara kemaslahatan dan kemaslahatan yang lainnya. Untuk ditentukan mana yang lebih unggul, mana yang lebih diutamakan. Itu antara di ayat 19 surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian menjadikan apa itu? Jadi kebaikan berupa memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama, setara. Jadi gitu. Kemaslahatannya dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi gitu. Orang yang memberi minum jamaah haji, jadi memakmurkan Masjidil Haram, itu apakah sama dengan orang yang beriman dan berjihad? Allah mengatakan la yastawuna indallah. Tidak sama. Jangan disamakan. Jadi, nah ini salah satu kelemahan ketika seseorang tidak memiliki fikul mazanat, itu sering. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi menyamakan antara kemaslahatan satu dengan kemaslahatan dua. Keuntungan satu dengan keuntungan dua, kebaikan satu dengan kebaikan dua, dengan pertimbangan umum, kan sama-sama baik, kan sama-sama untung, kan sama-sama maslahat, gitu. Terus udah, akhirnya diambil gampangnya mana saja, wong sama-sama maslahat, sama-sama untung. Tapi kalau yang punya fikul muwazanah tidak, akan berpikir, oke, A memang baik, B baik. Jadi gitu. A maslahat, B maslahat. A untung, B untung. Oke.
Sama dari sisi sama-sama maslahatnya. Tapi apakah tingkat kemaslahatan, tingkat kebaikan, tingkat keuntungannya sama? Berbeda. Jadi gitu. Yang satu baik nilainya 7, yang satu baik nilai 9 bahkan 10. Jadi gitu. Harus muwazanat. Jadi gitu. Nanti yang lebih muwazanat yang paling berat itu ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang sama-sama buruk, sama-sama madarat, sama-sama merugikan. Itu umumnya juga gitu. Umumnya umat Islam yang tidak memiliki fikih muwazanat yang baik itu udah nggak ada yang tidak ada yang sering terjadi di sini itu dalam konteks pilihan-pilihan politik gitu. Gitu. Akhirnya udah saya nggak milih yang manapun, buruk semua. Jadi gitu. Nanti pertanyaannya, betulkah sikap dan pilihan tidak memilih itu secara syar'i yang lebih benar dan lebih tepat? Nanti kita akan bahas bahwa sebenarnya pilihan dengan tidak memilih dalam kondisi seperti itu, jadi seperti contoh seperti itu dalam pilihan kita itu hakikatnya secara tidak langsung itu sebetulnya pilihan terhadap opsi yang lebih buruk, dukungan terhadap pilihan yang lebih madarat. Mengapa demikian? Karena itu sama saja mengurangi dukungan terhadap yang lebih ringan madaratnya. Karena otomatis berarti yang menguatkan yang lebih berat madaratnya. Begitu. Oke, nanti insya Allah kita. Tapi umumnya biasanya gitu. Begitu ada pilihan sama-sama maslahat, sementara tingkat kemaslahatan yang berbeda, itu umumnya orang udah sama-sama maslahat mana saja lah. Jadi gitu. Tanpa pakai muwazanat lagi. Padahal A dan B tingkat kemaslahatannya berbeda. Itu secara syar'i tetap wajib kita memilih. Atau sama-sama madarat, udah tinggalkan semuanya. Jadi gitu. Tinggalkan semua tanpa berpikir. Jadi gitu. Ketika antara dua kemadaratan, betul sama-sama madarat tapi tingkat kemadaratan berbeda. Terus memang kita tidak mungkin meninggalkan. Nah, dan kita tidak punya opsi yang ketiga. Selama tingkat kemadaratan bisa dibandingkan, bisa diketahui berbeda, maka tetap wajib diterapkan pilihan berdasarkan fikih muwazanat, tentu dengan memilih yang kemadaratnya lebih ringan. Insyaallah gitu. Baik. Itu beberapa dari ayat dan banyak tentu ayat-ayat yang lainnya. Jadi tentang ayat-ayat yang lainnya kalau kita ambil contoh itu mungkin ini contoh dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Kita kan tahu kan dalam surah Al-Kahfi itu yang Allah ceritakan secara sangat detail pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Terus apa yang terjadi? Jadi gitu. Jadi ada 3 peristiwa yang ini sekaligus menjadi bahan ujian bagi Nabi Musa alaihissalam dari Nabi Khidir alaihissalam yang akhirnya kemudian dalam 3 ujian itu Nabi Musa alaihissalam gagal. Jadi ini bukan berarti kemudian dengan ini kita simpulkan Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa, tidak. Tidak. Jadi ini karena memang terkait dengan kekhususan wahyu. Kekhususan wahyu yang diberikan kepada Nabi Khidir itu sedemikian khususnya sehingga yang seperti itu tidak diberikan kepada Nabi Musa juga pada nabi yang lain. Khususnya Nabi Khidir di bidang itu saja seperti itu. Nah, jadi intinya kan tidak boleh bertanya apapun yang dilakukan jangan tanya sebelum Nabi Khidir yang menceritakan. Tapi ternyata
Nabi Musa alaihissalam tidak sabar karena apa yang dilihat itu tidak sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Jadi gitu. Ini khusus. Jadi naik kapal gitu. Tapi kemudian kapal itu dilubangi oleh beliau. Protes Nabi Musa alaihissalam. Lewat menemukan anak kecil atau seorang remaja dibunuh. Protes Nabi Musa alaihissalam. Terus kemudian masuk ke sebuah desa atau sebuah kampung atau sebuah kota. Jadi gitu. Tidak ada penghuninya, tidak ada apa itu. Jadi masyarakat yang mau menjamu beliau, menerima beliau. Terus kemudian malah bertemu rumah yang rusak, roboh atau hampir roboh. Terus kemudian dibangun ulang, didirikan dengan baik ini itu semacam itu. Nah, di situ juga Nabi Musa kemudian ngomong. Kita tidak ini, tapi saya ambil satu contoh saja terkait dengan jadi protes Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir ketika beliau setelah naik kapal atau perahu dibantu diberi pertolongan dengan tumpangan kapal. Setelah kapal ditumpangi itu kok kapal itu akhirnya dilubangi sehingga akhirnya kemudian kapal itu menjadi ya bocor dan kemudian mungkin karam atau intinya tenggelam lah. Meskipun bukan berarti hilang, tapi artinya bahwa rusak, nggak bisa jalan lagi. Jadi gitu. Terus itu secara kasat mata yang dilihat oleh Nabi Musa nggak benar ini. Kenapa kamu dia sudah bantu kita, sudah ngasih tumpangan kepada kita, kalau malah kamu rusak kapalnya. Jadi gitu. Ini kan merugi. Jadi gitu. Nah, tidak langsung dijawab, tapi terakhir kemudian dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, langkah itu diambil oleh beliau itu berdasarkan muazanat. Jadi, karena di sini ada dua kemadaratan. Nah, yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam, itu hanya kemadaratan Nabi Khidir melubangi kapal, merusak kapal. Kapal rusak, kapal lubang, sehingga akhirnya kemasukan air, tidak bisa lagi dipakai untuk nyebrangkan orang. Jadi, dinaiki oleh orang yang mau naik kapal itu kerusakan, kerugian, menimbulkan kerugian. Jadi, sampai nanti lubangnya kapal itu ditembul, ditambal, ditutup, dan diperbaiki lagi. Baru bisa dipakai. Ini kerugian. Nah, ternyata itu dilakukan Nabi Khidir tujuannya untuk menghindarkan kapal dan pemilik kapal itu dari potensi ancaman madarat dan bahaya yang lebih besar. Jadi disebutkan di dalam ayat itu beliau mengatakan bahwa ammas safinatu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun tentang kapal. Jadi nah, kapal ini Nabi Musa tidak tahu kapal ini milik siapa. Beliau mengatakan, dan apa yang terjadi? Apa yang dibaliknya? Kapal ini milik sekelompok orang miskin yang bekerja dan pencariannya itu ya di lautan ini, baik dengan mengambil ikan atau mungkin memberikan jasa tumpangan kepada orang yang menumpang seperti kita tadi. Nah, sengaja aku ingin membuatnya cacat, merusaknya dengan melubanginya. Mengapa? Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di belakang mereka, jadi di sini ini itu ada raja yang suka merampas, mengambil itu kapal-kapal yang bagus, kapal-kapal yang utuh, jadi gitu, tanpa kecuali,
Setiap kapal yang dilihat baik, tidak peduli milik siapa, milik orang kaya atau milik orang miskin, akan dirampas, diambil. Itu kemudaratan. Kalau kapal ini itu dirampas, diambil oleh penguasa yang zalim, itu orang miskin tadi itu tidak bisa, tidak punya pencarian lagi, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa menggunakan kapal lagi, tidak punya kapal. Jadi gitu, sangat rugi. Nah, kapal dia lubang, memang rugi, tapi masih bisa nanti diperbaiki, terus dipakai lagi. Tingkat kerugiannya lebih ringan, lebih kecil. Jadi gitu. Daripada seandainya kapal itu dirampas, kemudian udah tidak balik lagi, dan wallah alam apakah dia nanti bisa mengganti dan bisa membeli lagi. Seandainya pun mungkin beli baru lagi, dirampas lagi. Sementara ini mungkin rusak sementara, nanti begitu ada kesempatan diperbaiki. Jadi kalaupun ketahuan mungkin kan kelihatan cacatnya, mungkin nggak diambil. Jadi insya Allah begitu. Itu contoh yang lainnya. Baik, itu dalam Al-Quran, di dalam tentu banyak ayat-ayat, banyak surat-surat yang bisa kita sebutkan sebagai contoh dari penerapan fikul mawazanat ini. Jadi gitu. Baik dari kisah para nabi dan rasul maupun juga dalam penetapan hukum syariat Islam atau menentukan pilihan baik buruk terkait dengan orang ini lebih baik mana dan seterusnya, itu lebih buruk yang mana gitu. Jadi sama-sama misalnya sama-sama antara sama-sama orang kafir yang memusuhi Allah Ta'ala juga berbeda-beda, berlevel-level juga. Orang baik berlevel-level, orang buruk berlevel-level, seterusnya insyaAllah gitu. Baik, nah kita pindah ke dalil dan contoh-contoh dari hadis. Jadi karena waktu kita, jadi kita lebih percepat. Yang pertama adalah ini hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam Sahih Muslim. Bukhari Muslim dengan riwayat yang berbeda-beda diriwayat oleh para sahabat yang sangat banyak sekali. Ini terkait dengan bangunan Ka'bah. Jadi bangunan Ka'bah itu aslinya waktu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, itu bangunan itu dibangun dengan 2 pintu. Pintu untuk masuk, pintu untuk keluar itu berbeda. Pernah terjadi kerusakan, lalu kemudian pada masa masih zaman jahiliyah, sekitar 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu terjadi kan pembangunan Ka'bah, di mana terkenal Nabi SAW akhirnya mendapatkan kehormatan, dipilih untuk meletakkan Hajar Aswad itu setelah selesai bangunan itu. Kita tahu, kita baca dalam sirah itu. Nah, pada saat mereka membangun itu mereka meskipun mereka itu orang musyrik, orang kafir, tapi saat bangun Ka'bah, mereka tahu ini rumah Allah Ta'ala. Itu mereka sepakat semuanya, kita hanya akan bangun Ka'bah ini itu dengan dana, dengan biaya dari harta halal kita. Jadi intinya harta baik lah, yang mungkin hasil nyuri, hasil judi nggak mereka pakai, yang menurut mereka nggak baik-baik. Jadi gitu. Nah, gegara itu akhirnya kemudian biaya itu kurang. Akhirnya kemudian intinya tidak bisa dikembalikan bangunan itu seperti semula, termasuk pintu. Pintu akhirnya dibuatkan hanya satu saja. Pintu satunya itu ditutup oleh mereka. Jadi gitu. Tidak, intinya bahwa bangunan tidak seperti bangunan pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah itu kemudian, setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul, terus kemudian di sana, itu kan Nabi tahu, dan kaum muslimin tahu bahwa bangunan ini tidak sesuai dengan aslinya Ka'bah itu. Nabi mengatakan di dalam hadisnya kepada Ibu Aisyah anha, disebutkan bahwa beliau mengatakan, ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum bikufrin, dalam riwayat lain tuh hadithu ahdin bijahiliyah atau bisyirkin. Wahai Aisyah,
andai saja bukan karena kaummu, ini masyarakat Quraisy ini maksudnya, itu masih dekat masanya dengan kekufuran, dengan kejahilian, jadi gitu. Mereka masih mu'alaf, jadi gitu. Ini kan berarti jadi mereka masih dekat dengan kekufuran. Berarti kemungkinannya di akhir masa kehidupan Nabi setelah Mekah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah. Jadi di mana 2 tahun setelahnya Nabi wafat. Mereka masih mu'alaf, mereka masih baru masuk Islam. Baru masuk Islam tokoh-tokoh Quraisy di sana. Nah itu kalau bukan karena kaummu, ini kaum penduduk Mekah, kaum Quraisy itu masih dekat masanya dengan kekufuran, kejahilian, kesyirikan. Andai bukan karena itu, niscaya itu aku robohkan Ka'bah ini dan aku bangun ulang dan aku kembalikan seperti bangunan semula dengan membuat 2 pintu, jadi gitu. Faja'altu laha babaini baban yadkhulu minhun nas wa baban yakhrujun. Jadi nah, pintu untuk keluar masuk. Itu beliau katakan kalau saja bukan karena di faktor penghalangnya karena memperhatikan masyarakat Quraisy itu masih ibaratnya dekat, masih mu'alas, dekat dengan kekufuran, dan gitu. Akhirnya beliau tidak melakukan itu dan apa yang diniatkan Nabi, seandainya bukan karena mengkhawatirkan terjadinya potensi fitnah terjadi di kalangan kaum Quraisy yang masih mu'alaf itu kemudian dibangun seperti niat Nabi itu pada zaman oleh Abdullah ibn Zubair. Kan waktu itu beliau di mungkin tahun 61, 62, 63. Itu sekitar masa-masa itu. Di masa Yazid bin Muawiyah. Itu beliau bangun. Jadi bahwa kan dalam kisahnya pernah kan Sayyidina Abdullah bin Zubair itu tawaf itu renang. Jadi mengapa terjadi kerusakan pada Ka'bah beberapa kali itu karena terjadi banjir besar, gitu. Termasuk salah satunya di masa Abdullah bin Zubair sebagai sebagai amir atau khalifah sementara pada saat di Mekah dan Madinah waktu itu. Itu beliau sempat diceritakan bahwa beliau tawaf itu renang. Memutar Ka'bah itu renang. Nah, karena itu kemudian Ka'bah rusak. Nah, beliau akhirnya kemudian membangun ulang itu dan melaksanakan apa yang tadi diniatkan Nabi, yang terhalang. Jadi gitu. Intinya begitu, meskipun nanti pada masa Bani Umayyah itu kemudian terjadi kerusakan lagi dan kemudian dibangun lagi pada masa Hajjaj bin Yusuf ya. Itu di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ya, sekitar tahun 70-an gitu. Itu dibangun ulang dan dikembalikan. Jadi bangunan Abdul bin Zubair rusak dan dikembalikan seperti bangunan pada masa jahiliyah. Sampai sekarang itu dengan pintu yang hanya satu itu. Nah, di dalam Sahih Bukhari itu Imam Al-Bukhari rahimahullah itu menyebutkan tentang membuat bab. Jadi hadis ini itu di bawah satu bab yang judul bab itu beliau mengatakan babu man taraka ba'dal ikhtiyar makhafata yaqsura fahmu ba'dhin nas anhu fayaqa'u fi asyatta minhu. Jadi bab tentang orang yang sengaja meninggalkan jadi sebagian pilihan baik. Jadi sebagian pilihan baik, sebagian kebaikan itu ditinggalkan, tidak dilakukan dengan pertimbangan karena khawatir itu masyarakat itu salah paham. Jadi gitu. Terjadi mispemahaman mereka sehingga kemudian mereka menjadi jatuh dalam kesalahan yang lebih buruk lagi. Ya tadi beliau khawatir ini masih baru mu'alaf, baru masuk Islam. Terus dibangun. Sementara bangunan ini kan bangunan masa jahiliyah. Mereka ikut bangun waktu itu. Begitu Nabi menguasai Mekah langsung diubah, khawatirnya ini adalah takut disalahpahami, jadi gitu, sehingga akhirnya kemudian mereka bisa menjadi murtad lagi setelah itu.
Jadi gitu. Sementara ini bukan hal yang sangat prinsipil sekali, insya Allah gitu. Jadi itu banyak hal-hal yang dihindari. Insya Allah begitu. Baik. Kita contoh lain lah. Ini kita sebutkan hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari juga. Ini langsung saja cerita yang sangat terkenal, seorang Arab Badui, Arab gunung, datang ke Madinah, masuk ke Masjidil Haram, di pojok masjid di dalam itu beliau mohon maaf buang air kecil. Para sahabat ribut dan mau mengusir atau menghukum si Badui itu. Buru-buru Nabi SAW justru melarang para sahabat untuk memarahi dan untuk mengusirnya. Jadi gitu. Nabi mengatakan bahwa biarkan dia tuntaskan kencingnya. Ini kencing di dalam masjid, kita bisa bayangkan. Tentu ini tidak benar gitu. Tapi Nabi justru udah biarkan. Udah, kalian ambilkan ember atau gayung air, terus siramkan ke mana itu, ke tempatnya. Tentu masjid waktu itu lantainya tanah ya. Jadi jangan dibayangkan seperti, berarti kalau ada yang kencing di masjid, yang masjidnya itu dari keramik, dari marmer, terus cukup di ini, tidak. Itu beda. Itu kalau memang bahwa seperti cara menghilangkan najis seperti kencing di tanah itu disiram berarti sudah suci. Jadi disiram itu. Nah, mengapa Nabi melakukan itu? Ini ada dua. Jadi ini bahwa padahal kan kencing kan merusak dan itu terlarang aslinya. Jadi gitu. Tapi kok Nabi malah jadi membiarkan dan itu keburukan demi menghindari potensi kemadaratan yang lebih besar. Apa itu? Ini sudah kadung kencing. Kalau dilerai itu akhirnya kemudian pergi malah lebih luas area yang dikotori oleh kencingnya itu. Itu satu. Yang kedua, ini orang awam, orang Baduy. Jadi gitu. Itu kalau disikapi apa yang dilakukan sementara dia belum paham itu ya mungkin dia biasa di rumahnya, di dalam rumahnya kencing. Allah alamnya. Itu bisa nanti akan menimbulkan jadi reaksi yang tidak kita inginkan. Jadi bisa jadi sampai benci kepada sahabat, benci kepada Nabi, dan benci kepada Islam. Mungkin akhirnya murtad. Jadi gitu. Itu potensi itu, dan itu terlihat. Jadi padahal tadi kan disebutkan bahwa setelah Nabi membiarkan dia kencing, terus diambilkan air, disiramkan. Setelah selesai dalam kondisi tenang, tapi dia sudah tahu kan tadinya bahwa sebagian sahabat mau marahi dia, mengusir dia. Jadi, tapi kemudian Nabi setelahnya itu mendekati orang Baduy itu, merangkul atau menggandengnya dengan lembut sekali. Itu mengatakan bahwa bangunan ini, masjid ini, itu dibangun bukan untuk yang seperti ini. Maksudnya bukan untuk dikencingin misalnya gitu, untuk yang kotor-kotor, tapi ini untuk sholat, untuk tilawah, untuk zikir. Dengan lembut, dengan halus, sampai kemudian si Baduy itu mendapatkan pesan yang sangat indah, jadi gitu. Sehingga mengatakan bahwa saya belum pernah selama ini bertemu dengan seorang pendidik yang lebih baik daripada Muhammad. Ada riwayat lain yang wallahu alam apakah terkait dengan ini atau yang lainnya, jadi gitu. Ada yang mengaitkan dengan itu bahwa ada seorang Baduy, apakah itu setelah peristiwa ini atau yang lainnya, itu mungkin juga dari peristiwa ini, itu pada saat doa di dalam sholatnya, itu berdoa dengan doa yang menyempitkan rahmat Allah. Jadi dia berdoa, Allah marhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku, dikeraskan, dan rahmatilah Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya, dan jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun. Jadi yang lainnya. Itu para sahabat dengar semuanya, berarti nggak dimasukkan itu. Itu sebagai bentuk itu. Kalau ini terkait dengan peristiwa tadi, itu berarti sebagai bentuk dari mungkin rasa kesalnya si Baduy itu karena
disikapi secara kasar oleh sahabat tadi itu. Jadi oke. Yang contoh yang mungkin paling menonjol dan paling banyak itu adalah dalam peristiwa Sulh Hudaybiyah. Saya sebutkan singkat saja. Sulh Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Nabi SAW sebelumnya mimpi, dan mimpi Nabi itu adalah wahyu yang menyebutkan mimpi itu bahwa Nabi, para sahabat itu akan datang ke Ka'bah, akan tawaf mengitari Ka'bah dan seterusnya itu, terus kemudian ada tahallul dan seterusnya. Intinya kemudian beliau di tahun 6 Hijriah itu mengajak sebagian sahabat atau para sahabat untuk berumrah. Tapi kemudian intinya terhalang. Jadi bisa dibaca dalam kisah Sulh itu, ini terhalang dan dihalangi oleh kaum Quraisy. Mereka tidak berhasil diyakinkan bahwa Nabi datang bersama para sahabat sekitar 1.400, 1.500 antara itu. Itu tidak untuk perang, tidak untuk membawa masalah, tapi murni untuk ibadah. Tapi ternyata tetap ditolak. Akhirnya kemudian terjadi perjanjian damai yang disebut Sulh Hudaybiyah. Jadi gitu. Nah, dengan poin-poin jadi berdamai selama 10 tahun, terus kemudian ada poin-poin siapa selama masa itu dari Mekah itu datang ke Madinah harus kembalikan ke Mekah lagi. Sementara kalau yang dari Madinah pergi ke Mekah tidak harus dikembalikan. Dan seterusnya, ada beberapa poin seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa jadi Nabi memilih untuk mengadakan Sulh Hudaybiyah itu menurut para sahabat setidaknya, dan juga kita bisa melihatnya, itu bahwa perjanjian damai itu merugikan atau ada kerugian-kerugiannya. Jadi kerugian terbesarnya adalah, jadi kalau seandainya sahabat di mana di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabat semuanya, seandainya kok mereka diberi kesempatan untuk berpendapat, tidak seorang pun dari 1.500 sahabat itu yang setuju. Bukan hanya tidak setuju, tapi mereka berada dalam kondisi sedih, jadi kecewa yang sangat berat. Dan itu tentu bukan sesuatu dilakukan menimbulkan para sahabat itu sedih, kecewa, mungkin juga ada rasa marah. Jadi dan semacam itu. Tentu bukan marah kepada Nabi, tapi marah kepada kegagalan mereka untuk itu, untuk umrah itu. Jadi gitu. Ini nggak setuju, tapi Nabi tetap melakukannya. Nabi tetap melakukannya, dan pada saat penulisan Sulh Hudaybiyah itu juga begitu. Pada proses Nabi SAW mendiktekan. Jadi inilah perjanjian damai antara pertama, tulislah wahai Ali, beliau sebagai penulis perjanjian itu, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Diprotes oleh juru damai utusan dari Quraisy, Suhail bin Amr. Jadi kami tidak mengenal kata-kata itu. Jadi jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulislah Bismikallahumma. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim diprotes, ditinggalkan oleh Nabi. Udah ganti Bismikallahumma. Jadi gitu. Yang kedua, Nabi mendiktekan inilah perjanjian damai antara Muhammad Rasulullah. Jadi gitu. Dan kaum Quraisy. Diprotes lagi oleh Suhail bin Amr. Seandainya kami mengakui engkau Rasulullah, kami tidak akan memerangi engkau. Jadi hapus. Gantilah namamu seperti biasa, Muhammad bin Abdullah. Sampai Nabi kemudian, karena udah kadung tertulis, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk menghapusnya. Sayyidina Ali tidak mau menghapusnya. Bagaimana saya menghapus Rasulullah ini? Jadi gitu. Akhirnya kemudian Nabi minta ditunjukkan mana tulisan itu, beliau menghapusnya. Ini kemadaratan semua ini secara umum, tapi ya sudah dikalahkan. Jadi gitu. Tapi yang paling terus kemudian berbagai kerugian yang tidak
poin-poinnya secara umum itu atau sebagiannya itu sangat merugikan dan itu terbukti. Yang paling utama itu adalah poin di mana siapapun yang datang dari Mekah ke Madinah itu harus dikembalikan. Dan saat itu tidak ada yang dari Mekah datang ke Madinah kecuali adalah para sahabat Muslim yang selama bertahun-tahun tertahan oleh keluarganya, ada yang sampai dirantai. Dan itu bisa berhasil lepas dari sana terus kemudian dikembalikan. Dan itu ada peristiwa seperti kisah putranya Suhail bin Amr sendiri. Terus kemudian ada kisah Abu Basir dan sahabat-sahabatnya. Dan luar biasa dahsyatnya. Tapi toh ternyata itu tetap artinya bahwa Nabi SAW menanggungnya jelas berarti karena ada kemaslahatan yang lebih besar lagi. Dan itu yang Allah kemudian tegaskan, dan setelah itu kita menyadarinya apa keberkahan yang didapat oleh Islam dan dakwah Islam selama masa 2 tahun saja dari hasil perjanjian damai itu. Jadi intinya Nabi SAW memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan. Untuk kaum muslimin itu bergerak kemana-mana, untuk kaum muslimin berdakwah, untuk siapapun bergabung dan masuk ke dakwah Islam, itu tanpa halangan lagi. Jadi, dan itu adalah kemaslahatan yang jauh lebih besar daripada itu. Sampai Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Fatah itu, yang turun dalam konteks itu menyebut, jadi surat Al-Fatah yang diawali dengan firman Allah Ta'ala, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami memberikan kepadamu itu kemenangan yang nyata. Jadi penaklukan yang nyata, kemenangan yang nyata. Nah, Al-Fathul Mubin ini oleh sebagian ulama tafsir dimaksudkan adalah perjanjian Hudaybiyah itu. Itu Allah menyebutnya sebagai sebuah penaklukan, bukan penaklukan negeri tapi penaklukan hati. Dan penaklukan peluang-peluang kebaikan, karena jadi jumlah kaum muslimin yang terekrut atau kaum muslimin baru yang masuk Islam selama masa 2 tahun dari tahun 6 Hijriah terjadinya Sulh Hudaybiyah sampai tahun 8 terjadinya Fathu Mekah itu mungkin mengungguli jumlah setara atau bahkan mengungguli jumlah kaum muslimin yang terekrut selama 19 tahun sejak 13 tahun di Mekah, masa periode Mekah, dan 6 tahun periode Madinah. Dan itu berkat dan hasil Sulh Hudaybiyah itu. Dan tentu panjang lagi ya. Jadi artinya bahwa untuk mendapatkan kemaslahatan besar itu terpaksa Nabi SAW harus menanggung kemudaratan. Ya, salah satu yang paling dahsyat itu adalah beliau harus tega. Jadi tega berhadapan dengan para sahabat yang kecewa, yang sedih, yang mungkin marah, meskipun marahnya bukan kepada Nabi tapi kepada kaum musyrikin Quraisy, marah pada kondisi yang itu tampak sekali pada saat Nabi SAW. Jadi gitu, setelah selesai Sulh Hudaybiyah dan keputusannya kan mereka harus kembali ke Madinah, tidak masuk ke Mekah tahun itu hanya diizinkan untuk kembali pada tahun depannya lagi, yang kemudian dilakukan dengan disebut Umratul Qadha, umrah mengqadha gitu. Nah, tapi karena kan mereka sudah ihram. Jadi ihram ini harus dibatalkan, pembatalnya dengan tahallul. Jadi meskipun tidak sampai melaksanakan rukun dan kewajiban atau manasik umrah itu, karena sudah tidak mungkin, karena sudah kadung ihram harus ditahallul, maka mereka harus tahallul, mencukur, menggunting rambutnya. Itu Masya Allah berulang-ulang Nabi memerintahkan para sahabat segera itu memotong rambutnya, mencukur rambutnya, tahallul, kemudian setelah itu melanjutkan dengan menyembelih hadyu yang mereka bawa dari Madinah. Itu para sahabat yang biasanya ketika Nabi memerintahkan sesuatu
ibaratnya Nabi belum selesai bicara itu mereka sudah langsung melaksanakannya sami'na wa ta'na. Tapi saat itu karena dalam kondisi suasana hati yang kecewa, yang sedih, yang marah dengan kondisi itu, gagal untuk masuk Mekah, marah kepada kaum musyrikin yang menghalangi, itu sampai bayangkan sekitar 1.500 sahabat. Di situ ada sahabat-sahabat yang besar. Tidak satu pun bergerak melaksanakan perintah Nabi untuk tahalul. Itu dibayangkan. Luar biasa. Jadi gitu. Sampai akhirnya kemudian mereka baru melaksanakannya, itu setelah Nabi itu mendapatkan masukan dari Ibunda Ummu Salamah, dari istri Nabi, yang mengusulkan agar supaya beliau tidak, ini bukan waktunya bicara, ini bukan waktunya ngomong, mereka tidak siap mendengarkan kata-kata apapun termasuk dari engkau. Maklumi kondisi mereka. Terus apa yang harus saya lakukan? Ibunda Ummu Salamah menyebutkan, sudah, Nabi keluar saja tanpa berbicara sepatah kata pun di hadapan mereka, panggil tukang cukur untuk mencukur rambut Nabi, terus kemudian setelahnya ambil pisau atau alat potong, jadi gitu, untuk memotong hewan hadyu yang dibawa. Tanpa bicara apapun Nabi mempraktekkan itu. Ketika para sahabat melihat itu, mereka kemudian berebut untuk tahallul, mencukur rambutnya, dan kemudian memotong hewan yang mereka bawa dari Madinah. Baru jadi itu. Nah, ini muazanat ini. Jadi, dan itu didapat dari, kalau ini mungkin dari wahyu ya, sama seperti kasus kisah Nabi Khidir tadi, itu wahyu. Jadi kalau dalam kondisi biasa seperti yang tadi kita sebutkan, seandainya kok yang melakukannya sahabat, ya itu seperti pendapat mereka, tidak akan sulh Hudaybiyah itu dilakukan dan terjadi. Mereka lebih memilih untuk perang, mereka udah biasa dengan perang. Baik, insya Allah itu, dan banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita sebutkan, dan dari Quran dan hadis, dari sirah, dan dari berbagai praktek para ulama, baik dari generasi salafus saleh dan khalafus saleh. Itu lekat sekali dalam berbagai aspek kehidupan, dalam bidang dakwah, dalam bidang keilmuan, dan lain sebagainya. Insya Allah itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini sesi kita pada pagi hari ini tentang dalil dan contoh dari fikih al-muwazanat, beberapa dari Al-Quran, beberapa dari hadis dan sirah. Insya Allah, mudah-mudahan nanti bisa kita sebutkan saat kita lebih mendetilkan tentang tentang contoh-contoh yang lainnya, termasuk juga dalam konteks yang sifatnya kontemporer. Itu insya Allah. Silakan mungkin kalau ada interaksi atau ada yang ingin menambahkan, bertanya. Ada pertanyaan atau ada interaksi? Kalau dari admin belum ada yang masukin, Ustaz. Baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan insya Allah sampai di sini, dan insya Allah mudah-mudahan kita sambung, mungkin kalau ada yang nanti muncul bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, barakallahu fikum, insya Allah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, dan melindungi kita semuanya dari berbagai potensi keburukan dalam urusan agama dan dunia kita. Kita pungkasi dengan bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala melimpah ruahkan rahmat, barakah, dan i'anahnya kepada kita semuanya. Dan kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك فانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا بركاتك فافتح علينا أبواب بركات من السماء والأرض. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا حفظك فاحفظنا بما تحفظ بعبادك الصالحين. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا رعايتك فرعنا بعينك التي لا تأخذها سنة ولا نوم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا سترك فاستر عوراتنا وعيوبنا بسترك الجميل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.